Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mulai kembali bertemu kembali dalam ibadah doa online 20 Mei 2020. Biarlah kita semua tetap di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Sesuai dengan tema minggu lalu, Tuhan Maha Hadir. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan yang imanen, Tuhan yang dekat dengan kita, tapi juga Tuhan yang transenden, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dialah yang mengaturnya, dan saudara dan saya seharusnya dekat bersandar kepada Tuhan senantiasa. Mari kita mulai bersama-sama ibadah doa online ini dengan berdoa. Bapa, bersyukur, berterima kasih kesempatan pada malam hari ini kami dikumpulkan kembali bersama-sama. Biarlah ya Bapa, Engkau sendiri yang mempersiapkan hati kami semua, membuka hati pikiran kami untuk beribadah doa bersama-sama, memuji Tuhan, mendengarkan renungan firman Tuhan, dan lebih khusus lagi adalah berdoa syafaat bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sertai seluruh rangkaian doa kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu yang sudah dipersiapkan. Bimbinglah aku, ya Yesus, ya Tuhan.
Puji Tuhan. Saudara, dalam lagu itu dinyatakan, bimbinglah aku ya Tuhan, bimbinglah. Dan juga dengan firman Tuhan, supaya saudara dan saya tidak terjatuh, tidak gagal dalam melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu Ajaib Firman Hidup, yang menyatakan firman itu adalah dari Tuhan. Firman itu juga adalah Tuhan sendiri. Dan firman itu sudah dituliskan di dalam Alkitab, di mana saudara dan saya bisa membacanya, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita. Kita bersama-sama memuji Tuhan lagu ini, Ajaib Firman Hidup. Syukur kepada Tuhan, saudara, bahwa Tuhan telah mengaruniakan Alkitab buat kita, supaya saudara dan saya membaca setiap hari, mendengarkan firman Tuhan, dan merenungkan serta melakukannya dalam hidup kita. Kita pada malam hari ini akan merenungkan tentang Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berbicara. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya bacakan dari Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, berbicara, berfirman itu artinya berbicara. Berbicara adalah komunikasi. Komunikasi untuk menyatakan maksud kehendak, untuk menjelaskan pikiran, apa yang dipikirkan. Nah, saudara, dengan demikian memang berbicara, berfirman itu adalah bagian yang penting. Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, itu adalah salah satu ajaran iman Kristen yang sangat krusial. Itu sekaligus menunjukkan
sifat Allah sendiri, menunjukkan ketuhanan, keilahian Allah sendiri yang memang berfirman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah seluruh catatan Alkitab menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan berbicara kepada umat manusia. Tuhan berfirman kepada kita semua. Bahkan di dalam catatan Alkitab, saudara, penggunaan kata Tuhan berfirman itu dalam bentuk present tense. Dalam arti bahwa Tuhan sedang berbicara dan terus berbicara kepada kita. Tuhan sedang berfirman dan Tuhan juga terus berfirman kepada kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab jelas sekali bahwa pemahaman ini sangat penting. Mazmur 33:9 mengatakan, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi, dan memberi perintah maka semuanya ada. Jelas sekali di dalam Alkitab, saudara, bahwa Tuhan ketika menciptakan langit dan bumi dengan semua isinya, dilakukannya dengan berfirman, dilakukannya dengan berbicara. Berfirmanlah Tuhan, jadilah, jadilah, jadilah. Demikianlah saudara, dengan berfirman, dengan berbicara, Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah saudara, sesuai dengan Kejadian pasal yang pertama dan pasal yang kedua, bagaimana Tuhan berfirman, Tuhan berbicara dan semuanya dijadikan, dan itu semua baik dan teramat baik. Terlebih lagi ketika menciptakan manusia disebutkan teramat baik. Menunjukkan saudara bahwa Tuhan ingin agar manusia yang dicipta menurut gambar Allah menjalankan tugasnya sebagai wakil Allah di dalam alam semesta ini. Sebab itulah Tuhan berfirman kepada manusia, dan firman itu ditujukan juga kepada manusia. Sebab itulah Tuhan kemudian saudara mewariskan Alkitab buat kita semua. Saudara, sebelumnya Alkitab juga mencatat di dalam Perjanjian Baru Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini menunjukkan kepada Yesus Kristus, sang firman itu sendiri. Saudara, sebab itulah dalam kepercayaan kita sesuai dengan catatan Alkitab di dalam Ibrani 11 ayat 3 bahwa penyebab seluruh alam semesta adalah Allah yang berfirman. Dan Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 19 bahwa semua yang diciptakan oleh Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, berdasarkan sang firman yang adalah prototipe, yang adalah sumber dari segala yang dicipta. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itulah saudara, pada waktu Yesus Kristus melayani di tengah-tengah umat manusia, yaitu khususnya kepada bangsa Israel pada waktu itu, saudara, ketika dia memilih murid-muridnya, saudara, Yesus berkata kepada mereka, perkataanku adalah roh dan hidup. Ketika Yesus terus mengajar dan mengajar dengan semakin dalam dan keras. Barang siapa tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, ia tidak dapat memperoleh hidup yang kekal. Tidak bisa mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Mereka tergoncang.
Ini ajaran yang sangat keras. Bagaimana mungkin kita bisa makan tubuhnya? Bagaimana mungkin kita bisa minum darahnya? Yohanes pasal 6 mencatat itu semua. Lalu satu demi satu orang-orang itu tidak terima pengajarannya, meninggalkan Yesus. Tinggal beberapa murid-murid saja. Dan Yesus bertanya, "Mengapa kalian tidak sekalian pergi?" Lalu Petrus menjawab, "Bagaimana kami pergi? Kepada siapa kami harus pergi, ya Tuhan? Sebab perkataanmu adalah hidup yang kekal." Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Yesus adalah Sang Firman itu sendiri. Yesus adalah yang menciptakan semua alam semesta ini. Sebab itu dalam Alkitab saudara, khususnya orang-orang Ibrani kuno memiliki satu sebutan, suara Allah yang berseru-seru di mana-mana. Itulah hikmat Allah. So itu saudara, Ibrani pasal 11 mencatat setelah pada zaman dahulu Tuhan berbicara melalui para nabi, maka sekarang Tuhan berbicara melalui anaknya sendiri, Sang Firman yang menjadi manusia. Dan Sang Firman yang menjadi manusia itu mengajar, menyatakan kebenaran, memimpin para murid-murid, orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu. Dan puji Tuhan, Tuhan sendiri sudah berkata kepada kita, Dia memang harus pergi kepada Bapa, pulang kepada Bapa. Dan dia memang harus pergi, harus pulang kepada Bapa, supaya boleh diutus Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk memimpin orang-orang percaya, mengingat segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus ajarkan selama ini, dan memimpin setiap anak-anaknya ke dalam kebenaran. Roh kebenaran, Roh Kudus. Sebab itu dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan, yang diinspirasikan oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Sebab itu semua tulisan, semua nabi bernubuat oleh dorongan Roh Allah, sehingga semua nubuatan tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia, menurut kehendak diri sendiri, tetapi harus ditafsirkan, dipahami menurut kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur Alkitab telah dituliskan untuk kita semua. Di waktu penciptaan Tuhan berfirman. Juga pada waktu menciptakan manusia Tuhan berfirman, berbicara kepada Adam dan Hawa. Dan ketika manusia pada waktu sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tetap berfirman, Tuhan tetap datang berfirman. Tuhan memilih orang-orangnya. Tuhan berfirman kepada Nuh, kepada Musa. Dan disitulah mulai sudah Alkitab, firman Tuhan dituliskan lewat Musa. Dimulai dari situ. Kemudian terus dilanjutkan. Setelah dari Musa ke Yosua. Setelah dari Yosua ke Samuel. Setelah itu ke beberapa orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Daud, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Yehezkiel, dan seterusnya. Kemudian dalam perjanjian baru Yesus datang, Sang Firman dari surga, menjadi manusia, dan dia mengajar, menegaskan Taurat, menegaskan kitab para nabi. Sebab itulah Injil Lukas mengatakan Yesus adalah penggenapan dari kitab Taurat, kitab para nabi, dan Mazmur. Saudara, setelah itu murid-murid, rasul-rasul, dan murid-murid menuliskan Injil, menuliskan surat-surat, menuliskan kisah para rasul. Dan yang terakhir lewat wahyu yang Rasul Yohanes terima, menuliskan kitab wahyu sebagai yang terakhir. Sebab itulah di ayat-ayat yang terakhir mengatakan,
Tidak ada seorang pun yang boleh menambahkan atau mengurangi firman yang sudah dinyatakan oleh Tuhan itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua dan seterusnya sampai Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul dan seterusnya sampai kitab Wahyu. 66 kitab, 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru selesai. Dan kita tidak perlu lagi penambahan apapun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah Shema Israel, Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4. Hai Israel, dengarlah. Tuhan berfirman, maka manusia mendengar, umatnya mendengar firman Tuhan itu. Saudara, memang dahulu Tuhan berfirman dan umatnya mendengar, orang-orangnya mendengar. Yesus berfirman, murid-murid semua mendengar. Rasul-rasul mengajar, berbicara atas firman. Semua anak-anak Tuhan, gereja Tuhan mendengar. Tetapi ketika firman itu sudah dituliskan untuk saudara dan saya, kita baca. Kita mohon pertolongan Roh Kudus menerangi hati kita, mengerti, memahami firman, membaca dengan setia setiap hari supaya saudara dan saya mendengar firman. Saudara, tetapi sekarang saudara, dengan banyaknya informasi, saudara kadangkala saudara bisa mendengar banyak macam. Kadangkala tanpa kita mengetahui mana yang benar, yang mana yang salah, itu bisa menjadi bahaya bagi kita. Karena itu saudara, kembali harus kepada Alkitab, membaca dengan setia firman Tuhan, supaya saudara dan saya mengerti prinsip-prinsip firman Tuhan, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah disesatkan oleh angin-angin pengajaran. Saudara, sebetulnya ini sudah terjadi berulang kali di dalam sejarah gereja. Ada pengajar-pengajar sesat muncul. Biasanya adalah dengan wahyu baru. Biasanya dengan mengatakan mendapatkan penglihatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita sebagai jemaat yang setia kepada Tuhan, setia kepada Alkitab, harus hati-hati. Kalau ada yang mengatakan ini wahyu baru, ini penglihatan baru, ini visi baru, ini perintah Tuhan, ini suara dari Tuhan, cek kembali. Dan maaf saya katakan, biasanya salah, biasanya sesat. Saudara, kita sekarang ini sudah terbiasa karena kita sudah boleh dikatakan dari Maret tanggal 22 sampai sekarang bulan Mei. Hampir 2 bulan saudara. Kita terus mendengarkan online. Banyak siaran-siaran online yang ada. Banyak sekali firman Tuhan yang dibicarakan. Tetapi saudara, saya memang tidak pernah tahu karena tidak mungkin bisa menghitung berapa yang sungguh-sungguh memberitakan firman dengan setia, dengan pemahaman yang bertanggung jawab. Dan berapa banyak yang tidak bertanggung jawab, yang berbahaya bagi iman kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu yang berbahaya muncul dari Tiongkok, saudara, tahun 91. Eastern lightning, pancaran kilat dari timur. Saudara, yang kita kenal dengan gereja Tuhan Maha Kuasa, Almighty God,
church. Itu adalah ajaran sesat. Sudah video-videonya kelihatan bagus. Lagu-lagunya kelihatan lagu Kristen. Banyak sekali sudah video-video yang beredar dari gereja tersebut yang bisa menarik perhatian kita. Tetapi kalau saudara dan saya sudah waspada, sudah mengerti, sudah belajar firman Tuhan, kita tidak mungkin bisa menerimanya. Salah satu ajarannya adalah saudara, Yesus telah berinkarnasi melalui seorang wanita dari Tiongkok, yaitu pelopornya. Tuhan sudah berinkarnasi, kedatangannya yang kedua. Jelas itu tidak sesuai dengan Alkitab. Walaupun mereka mengatakan mereka setia kepada Alkitab, tidak. Mereka telah memperalat Alkitab. Bahkan saudara bukan itu saja. Mereka mengajarkan Alkitab dengan Allah yang berfirman berbeda sama sekali. Allah yang berfirman tidak boleh dibatasi dengan Alkitab. Alkitab ini hanya catatan sejarah masa lampau. Kalau Allah berfirman pada orang yang khusus. Itulah mereka waktu itu kemudian katanya pendiri pelopornya itu telah mendapatkan wahyu baru dari Tuhan. Lalu mereka mengatakan Roh Kudus telah berbicara. Menulis disebarluaskan. Pengikutnya sampai jutaan orang sekarang ini. Saudara, wahyu baru. Ini jelas sesat, ini jelas salah. Kelompok ini yang saya dengar sudah itu mewarisi dari kelompok dahulu kala di abad ke-20 awal. Pelayanan dari Watchman Nee dan kemudian dilanjutkan oleh Witness Lee dan sekarang masuk ke dalam arah gereja tersebut. Saudara, berhati-hatilah. Karena itu saudara, Alkitab adalah rule, adalah kanon, ruler, penggaris. Disitulah saudara ada kanon, ada garisan yang harus saudara dan saya taati, yang tidak boleh menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kalau kita belajar trigonometri saudara, mau menggambar segitiga sama kaki, saudara kita harus ada penggaris yang tepat untuk menggaris garis-garis yang tepat, tegak lurus ataupun segitiga sama kaki dengan derajat yang sama, tepat ukurannya. Misalnya saudara kita mau menggambar gambar tegak lurus, garis tegak lurus. Harus 90 derajat. Saudara, kalau garis itu hanya berapa senti, misalnya 5 senti, 10 senti, kalau itu sedikit melenceng, tidak ketahuan. Tetapi kalau garis itu sampai diperpanjang berapa meter, 10 meter, kalau itu sudah melenceng 1 derajat, itu pasti melenceng. Saudara, karena itu kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Menafsirkan Alkitab, memahami Alkitab harus hati-hati. Jangan sekali-kali melenceng. Sekali melenceng akan terus melenceng dan akhirnya betul-betul jauh dari ukuran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berfirman kepada kita sampai saat ini. Dan salah satunya Tuhan masih terus berbicara lewat Alkitab yang saudara dan saya baca, renungkan tiap hari. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita jikalau kita mau membaca firman Tuhan hari lepas hari. Di tengah-tengah situasi yang sekarang kita hadapi, kita tidak akan pernah takut karena Tuhan terus berfirman kepada kita dan kita mau taat kepada firman-Nya.
Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu akan terus berbicara kepada kami. Biarlah Bapa, jemaat-Mu yang telah mendengar renungan pada malam hari ini boleh dikuatkan dan boleh ya Bapa setia terus belajar membaca Alkitab, merenungkan Alkitab sepanjang hari, setiap hari, supaya dari sini saudara kami boleh mendapatkan prinsip-prinsip oleh bimbingan Roh Kudus bagi setiap kami masing-masing. Bapa, Engkau berkati, Engkau sertai, supaya kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang sekarang banyak terjadi di muka bumi ini. Tolonglah ya Bapa kami sebagai gereja-Mu. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu tadi, Bimbinglah aku, ya Yesus, ya Tuhan. Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada malam hari ini. Terus kita doakan untuk
ibadah online hari Minggu pagi jam 9 dan ibadah doa online hari Rabu malam jam 7, supaya kita semua boleh terus mengikutinya dengan setia, dan lewat ibadah-ibadah dan firman Tuhan kita semua boleh bertumbuh di dalamnya. Mari kita berdoa bersama. Amin. Kita berdoa saudara untuk ibadah kenaikan Tuhan besok yang akan diadakan diikuti oleh seluruh jemaat GKY, Sinode GKY. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus besok jam 9 pagi. Doakan untuk Pendeta Joni Sukicahyono, doakan untuk semua saudara kita di Sinode yang melayani ibadah ini, agar semuanya bisa menjadi berkat bagi kita jemaat GKY. Kita berdoa bersama. Yang berdoa menyerahkannya Bapak Sarkus, kenaikan Tuhan secara online yang akan diadakan oleh seluruh jemaat GKY. Bapak sertai dan pimpin ya Bapak, yang semua untuk mengikuti kebaktian kenaikan Tuhan dengan baik. Seluruh jemaat GKY di luar negeri maupun di dalam negeri, Kau berkati pula ya Bapak Pendeta Joni Sukicahyono bisa menjadi berkat firman Tuhan yang disampaikan. Pimpin semua saudara kami yang melayani pada online. Kiranya Tuhan setia menyertai dan memimpin. Bersyukur, berterima kasih Bapak. Kiranya Tuhan setia menyertai di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan saja. Bersyukur, berterima kasih ya Bapak. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk maksud Tuhan ke depan untuk hidup kita. Kita tidak tahu sampai kapan wabah ini akan berakhir. Tetapi saudara, kita doakan lewat keadaan yang sekarang, bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita banyak yang terganggu. Saudara, maukah kita dekat dengan Tuhan, mengerti maksud Tuhan, dengan mempelajari firman, dengan berdoa kepada Tuhan, sehingga akhirnya setelah wabah ini selesai, saudara dan saya semakin bersungguh-sungguh dalam ikut Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama. Amin.
Saudara, doakanlah untuk Lebaran tinggal berapa hari ke depan. Doakan untuk situasi pandemi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kita harapkan anugerah Tuhan berbelas kasihan kepada rakyat Indonesia. Mereka juga banyak yang merayakan Lebaran. Tapi biarlah Tuhan beranugerah. Sekalipun memang kita sadar banyak juga yang tidak disiplin di dalamnya. Tetapi biarlah anugerah Tuhan menolong, melindungi, menjaga, memberikan antibodi, daya tahan tubuh yang baik kepada seluruh rakyat Indonesia. Sehingga pandemi ini jangan sampai semakin merajalela tanpa terkendali lagi. Mohon belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Yang mau berdoa menyerahkannya Bapak secara khusus untuk situasi Lebaran yang sedang dekat berapa hari ke depan. Tambah juga Tuhan dengan pandemi wabah corona yang belum selesai. Mohon pimpinan Bapak kepada negara kami, kepada rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, kiranya Tuhan memimpin ya Bapak, sehingga sekalipun rakyat Indonesia cukup banyak yang tidak disiplin, mereka juga satu sini mereka Lebaran ya Bapak, tidak mau meninggalkan ya Bapak. Engkau beranugerah agar mereka boleh sadar, mau disiplin, mau jaga jarak, mau jaga kesehatan, mau jaga kebersihan ya Bapak. Tolong berikan juga antibodi, daya tahan tubuh yang kuat, sehingga Bapak setelah Lebaran itu jangan sampai pandemi wabah ini semakin merajalela dan tidak terkendali. Mohon belas kasihan-Mu ya Bapak buat negara kami. Mohon belas kasihan-Mu, anugerah-Mu saja. Bersyukur, terima kasih Bapak, terima kasih. Amin. Kita doakan untuk studi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Diharapkan bulan Juli atau Agustus sudah boleh dimulai tahun ajaran baru. Tapi biarlah Tuhan beranugerah, kiranya Tuhan pimpin supaya anak-anak kita bisa berstudi dengan baik, konvensional, datang ke sekolah, datang ke kampus, mendapatkan pelajaran-pelajaran yang ada. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami menyerahkan pula Tuhan studi anak-anak kami, cucu kami ya Bapak. Mari Engkau pimpin dan sertai, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya ya Bapak, akhirnya bulan Juli atau Agustus tahun ajaran baru sudah bisa dimadakan kembali ya Bapak. Mari Engkau sertai dan pimpin ya Bapak, anak-anak cucu-cucu kami ya Bapak. Terima kasih, terima kasih. Kau tolong ya Bapak, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita doakan bersama untuk keamanan di Indonesia, untuk kondisi ekonomi di Indonesia. Mohon juga belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Berdoa Tuhan, tak lupa untuk kondisi keamanan negara kami. Mohon jamahan-Mu Bapak, pertolongan-Mu, tolong TNI dan kepolisian untuk bisa menjaga keamanan di negara kami, sehingga stabilitas bisa terus terjaga. Sekaligus para masyarakat juga ikut serta Bapak mengadakan pengamanan swadaya di masing-masing daerah mereka masing-masing. Kami berdoa menyerahkan untuk ekonomi Indonesia, tolonglah Bapak supaya ekonomi bisa tetap berjalan dengan baik dengan adanya kebijakan pemerintah. Usia 45 tahun ke bawah bisa tetap bekerja. Ini semua bisa memutar roda perekonomian di Indonesia ya Bapak. Terima kasih. Bersyukur kepadamu ya Bapak, kiranya Engkau sendiri memimpin dan menyertai negara kami. Amin. Kita berdoa bersama. Kami serahkan Bapa kebijakan pemerintah kami yang mengizinkan orang-orang yang berusia 45 tahun ke bawah untuk bekerja. Kiranya Tuhan ini semua bisa menjadi kebijakan yang baik. Walaupun kami juga sadar ini juga ada risiko di dalamnya. Tetapi mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, supaya ekonomi tetap bisa berputar di negeri ini. Tak lupa pula Bapa, tolonglah supaya mereka yang berusia muda ini bisa menjaga jarak, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Sehingga jangan sampai ya Bapa, mereka akhirnya menjadi karier, menjadi pembawa virus-virus itu
yang akhirnya bisa menular ke orang-orang lain yang lemah daya tahan tubuhnya. Tolonglah ya Bapa, kami sekali lagi hanya mohonkan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan kepada negara kami. Terima kasih, kami menyerahkan juga untuk perjuangan para medis dalam menemukan vaksin untuk virus corona. Engkau sendiri akan pimpin ya Bapa. Terima kasih, Kau telah mendengar seru doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan sepenuhnya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.